Halo anak-anak, Pak Guru senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang mata. Jadi kita masih dalam tema Aku Bersyukur Atas Tubuhku. Dan hari ini kita akan belajar tentang mata sebagai bagian tubuh kita, di mana mata adalah pelita tubuh kita. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami kembali belajar. Tuhan, berkati kami, tambahkan kami dengan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap pelajaran yang dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang mata. Nah, ada berapakah mata kita? Ya, ada dua. Ya, jadi dua ini menggambarkan bahwa mata kita adalah bagian yang sangat penting. Ya, jadi mata kita diberikan dua oleh Tuhan karena ini merupakan bagian yang sangat penting. Dan dengan mata ini kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa bayangkan kalau kita atau mata kita dalam keadaan yang rusak atau bahkan sakit atau lebih parah lagi mungkin tidak bisa melihat. Wah, tentu kita akan sangat kesulitan untuk melakukan segala sesuatu, untuk beraktivitas, berjalan, apalagi melakukan hal-hal yang lainnya. Pasti akan sangat tidak menyenangkan dan akan sangat sulit. Saya bersyukur Tuhan berikan kepada kita mata yang baik, mata yang sehat, mata yang normal, sehingga kita bisa melihat dengan baik. Nah, anak-anak kasih Tuhan, Pak Guru akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan tentang mata. Di dalam Lukas 11, ayat 34 dan 35 dikatakan demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus berpesan bahwa mata kita ini sangat penting dan harus kita jaga dengan baik. Bukan saja fungsinya atau bukan saja organ tubuh kita atau mata kita, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya. Ya, jadi mata kita bukan hanya sekedar melihat atau membantu kita melihat ke sekeliling kita, tetapi mata juga bisa membuat kita memuliakan Tuhan atau sebaliknya kita tidak memuliakan Tuhan. Karena itulah kita harus menggunakan mata ini dengan sebaik-baiknya, ya. Mata dapat melihat segala hal yang baik maupun yang buruk. Memakai mata dengan baik berarti memakai mata sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan mata kita harus bisa menyenangkan Tuhan. Misalnya, kita gunakan mata kita untuk membaca Alkitab. Senang nggak Tuhan? Pasti senang. Karena kita belajar firman Tuhan, ya. Kita membaca renungan, kita melihat hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi gunakan mata untuk membaca Alkitab. Gunakan mata untuk membaca hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang baik. Ya, jadi mata ini sangat berpengaruh. Kalau kita gunakan untuk yang baik, maka kita akan menjadi orang baik. Ya, misalnya kalau kita gunakan mata untuk baca Alkitab, maka tentu kita akan menjadi orang yang baik, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau mata kita gunakan untuk hal-hal yang jahat, misalnya untuk melihat-lihat
milik orang lain misalnya. Ada orang kan yang menggunakan matanya untuk memantau atau melihat-lihat barang-barang milik orang, sehingga ketika orangnya lengah, barangnya diambil. Nah, itu artinya menggunakan mata dengan jahat, ya, dan itu tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita gunakan mata untuk melihat orang lain yang kesusahan dan kemudian kita membantu, berarti mata kita baik, ya. Dan juga dengan mata kita bisa gunakan untuk menolong orang lain. Misalnya ada orang yang kesusahan, kita bantu, ya. Jadi mulainya dari mata. Bagaimana kita melihat orang lain yang susah? Ya dengan mata kita. Ya, jadi kita menggunakan mata kita untuk hal yang baik. Sehingga kalau kita melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka baik juga kehidupan kita. Tapi kalau mata kita gunakan untuk hal-hal yang jahat, maka hidup kita pun jadi jahat. Karena itu, gunakanlah mata kita dengan sebaik-baiknya. Karena mata kita akan menentukan hidup kita, bahkan masa depan kita. Jadi mulai saat ini, mari kita gunakan mata kita dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama kita gunakan untuk rajin membaca Alkitab, untuk rajin belajar. Kemudian kita gunakan mata kita untuk melihat orang lain dalam hal kesusahan, sehingga kita bisa bantu mereka. Tapi jangan kita gunakan mata kita untuk melihat kesalahan orang lain atau kesusahan orang lain, lalu kita menjelekkan mereka. Itu salah, ya. Tapi kalau kita gunakan mata kita untuk melihat orang yang susah, kemudian kita membantunya, maka mata kita akan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi mari kita gunakan mata kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, nanti Pak Guru akan berikan tugas, ya. Ada satu lagu yang anak-anak akan hafalkan tentang anggota tubuh kita, termasuk juga mata, ya. Nah, karena itu pelajaran kita hari ini tidak terlalu panjang, karena anak-anak akan belajar menyanyi, ya, tentang anggota tubuh kita, bagaimana kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebelum anak-anak belajar lagu itu, kita akan akhiri dulu pelajaran hari ini di dalam doa. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, gunakan mata kita dengan sebaik-baiknya supaya Tuhan dimuliakan dan hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Pak Guru akan berdoa buat anak-anak dan juga buat keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Kiranya kami dapat menggunakan mata kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan kami. Berkati anak-anak semuanya, biarlah Tuhan tambahkan dengan pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan. Berkati kesehatan mereka, jaga lindungi anak-anak kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, khusus dijauhkan dari virus corona. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak masing-masing, kiranya diberkati Tuhan, dalam usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka selalu dicukupkan, bahkan diberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa, beri kekuatan kesehatan buat keluarga anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Setelah ini anak-anak silakan belajar lagu, yaitu tentang anggota tubuh kita. Dan nanti anak-anak bisa lihat video yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.